Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas A, Prodi Elektro, angkatan 2023, Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Dio Akbar Kurniawan, NPM saya G1D023071. Di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Zizo Waikara, NPM saya G1D023053. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil, NPM G1D023047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pertama dengan NPM EG1D023005. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan materi mengenai apa itu teknik elektro. Oke, baiklah. Jadi, teknik elektro ini adalah bagian dari bidang teknik atau engineering yang mempelajari, mendesain, dan mengaplikasikan komponen dan sistem yang memanfaatkan listrik atau electricity, elektronika, dan elektromagnetik. Kemudian juga, teknik elektro ini merupakan salah satu dari sekian banyak jurusan di Fakultas Teknik yang menjadi jurusan favorit. Persaingannya yang ketat, tidak hanya para cowok yang berminat masuk, kaum perempuan pun juga berminat masuk jurusan ini. Kemudian, alasan memilih jurusan teknik elektro yang kedua ialah karena kami ingin belajar segala hal tentang listrik. Tentunya, kita juga tahu kalau listrik sangat membutuhkan atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kalau kita ingin berkontribusi di masyarakat, maka marilah join ke jurusan ini, bisa jadi cari atau cara yang paling mudah. Kemudian juga prospek kerja yang bagus. Jurusan teknik elektro ini juga memiliki prospek kerja yang bagus, mulai dari ahli elektronika, ahli robotik, hingga teknik penerbangan. Ilmu yang kamu dapatkan nanti selama berada di bangku perkuliahan akan sangat berguna kok untuk karirmu nanti. Kemudian juga, teknik elektro ini juga dibutuhkan di semua bidang industri. Selain prospek kerja yang bagus, lulusannya juga dibutuhkan di semua industri. Perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan ahli kelistrikan. Jadi, kita bisa banget nih memilih untuk berkarir di BUMN, swasta, atau bisa juga di perusahaan startup. Kemudian juga gaji yang relatif tinggi. Alasan saya juga memiliki jurusan teknik elektro ini yang selanjutnya ialah karena gaji lulusannya relatif tinggi. Tidak semua orang bisa menggantikannya. Peran yang kita jalani butuh ilmu dan keahlian khusus untuk itu. Kemudian juga sesuai dengan kemajuan teknologi. Tidak hanya berperan untuk masyarakat, berbekal ilmu yang kamu miliki, kita juga bisa berperan dalam kemajuan teknologi. Sekarang ini, teknologi apa saja sih yang tidak menggunakan listrik? Sejarah teknik elektro. Perkembangan ilmu pengetahuan elektro dimulai saat adanya hubungan antara medan magnet dengan energi listrik yang ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820, bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum magnet kompas. Namun, Ørsted tidak menawarkan penjelasan yang memuaskan untuk fenomena ini. Ia pun tidak mencoba menghadirkan fenomena tersebut dalam kerangka matematis. Sebulan setelah temuan Ørsted ini menyebar di Paris, dua orang ilmuwan Prancis, Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart, berhasil menunjukkan bentuk medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang stabil. Percobaan tersebut kemudian dikenal dengan hukum Biot-Savart. Michael Faraday. Pada penelitian Michael Faraday yang menemukan gaya gerak listrik atau GGL berdasarkan dari penelitian tentang efek perubahan medan magnet di dalam kumparan yang menyebabkan munculnya beda potensial pada kedua ujung kumparan, Michael Faraday menemukan efek induksi magnet ini pada tahun 1831. Meskipun penemuannya hampir bersamaan dengan penemuan Joseph Henry, namun banyak dari para ilmuwan dan pelajar di bidang elektro mengakui Michael Faraday sebagai bapak penemu listrik. Lalu ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah salah satu ilmuwan yang banyak memanfaatkan energi listrik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat penemuannya, bola lampu listrik pada tahun 1879 yang digunakan sebagai penerangan pertama kali di kota New York. Sejak saat itulah wajah dunia berubah. Perkembangan dunia elektro semakin luas dan hingga kini dibagi menjadi beberapa cabang.
Lalu ada Alessandro Volta. Volta adalah ahli fisika Italia, ahli kimia, guru besar, pengarang, penemu elemen baterai atau tumbukan Volta tahun 1800. Penemu kondensator, audiometer, pistol listrik, dan lampu udara. Tahun 1786, G. Galvani, ahli fisiologi dan teman Volta, menemukan bahwa kaki kantak yang dia kait dengan kait tembaga bisa menyentuh listrik. Kaki itu berdenyut. Galvani menyimpulkan bahwa daging kantak mengandung listrik. 8 tahun kemudian, pada tahun 1794, Volta tahu bahwa listrik itu berasal dari logam dan bukan dari daging kantak. Timbullah perdebatan ilmiah antara pengikut Volta dan Galvani selama 6 tahun. Namun, tahun 1800, Volta berhasil menemukan baterai, maka muncullah teori Galvani. Perkembangan teknologi masa kini. Bidang teknik elektro merupakan bidang yang sangat luas dan saat ini sangat kita rasakan pesatnya perkembangan bidang ini. Dari penyediaan sumber energi listrik, kontrol industri, peralatan rumah tangga, perangkat audio-video, telekomunikasi, sistem informasi komputer, hingga instrumentasi di sektor medis atau kesehatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Pada kali ini kami akan melihat perkembangan teknologi yaitu pada bidang telekomunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antonio Meucci diakui sebagai penemu telepon pertama, menggantikan Alexander Graham Bell. DPR Amerika Serikat juga menyebutkan Bell punya akses ke bahan penelitian Meucci dalam bikin telepon. Sampai akhirnya dia mengajukan hak paten 16 tahun kemudian. Antonio Meucci menjadi penemu telepon pertama. Sejarah alat komunikasi. Telepon adalah alat komunikasi dua arah yang sangat populer. Dengan semakin berkembangnya zaman, banyak hal yang bisa dilakukan melalui telepon. Mulai dari menghubungi orang lain, bertukar kabar, hingga mencari informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat. Ketika melakukan eksperimen listrik di bidang kesehatan, itulah Meucci menemukan bahwa kabel dapat menghantarkan gelombang suara. Ia menamai penemuannya pada 1849 itu sebagai telegraf yang dapat berbicara. Sayangnya, karena kesulitan dana, Meucci tidak dapat memproses pengumuman penemuannya itu. Oleh beberapa ahli, telegraf yang dapat berbicara ini diyakini sebagai telepon pertama di dunia. Alat komunikasi modern. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Kini bukan hanya telepon saja yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Seiring perkembangan zaman, yang setiap harinya terdapat berbagai penemuan baru dalam bidang telekomunikasi. Handphone. Telepon genggam atau telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana, yang mana ini disebut portable atau mobile dan tidak perlu disambungkan dengan jejaring telepon menggunakan kabel. Tidak hanya itu saja, kegunaan handphone pada masa sekarang lebih banyak kegunaannya dan dapat mempermudah dalam berbagai hal. Laptop. Sebuah laptop adalah komputer pribadi yang dapat dipindahkan, dibawa dengan mudah sehingga dapat digunakan di banyak tempat. Mayoritas laptop mempunyai fitur yang sama dengan komputer, seperti mampu menjalankan perangkat lunak dan mengolah berkas. Router Wi-Fi. Router dapat mengantarkan atau mentransmisikan data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti jembatan jaringan atau RAID. Seperti yang kamu ketahui, pada dasarnya fungsi router adalah sebagai penghubung jaringan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.